Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita sudah sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-117. Kita lanjutkan 118. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa qala alladziina la ya'lamuuna lawlaa yukallimuna Allahu aw ta'tiina aayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Ayat 119. Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا تأويل كتابك الكريم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجزي عنا شيوخنا الذين علمونا هذا القرآن وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Pada ayat yang lalu, yaitu ayat yang ke-117, kita sudah membicarakan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha segala-galanya, sehingga dialah yang menciptakan tanpa ada contoh, yaitu langit dan bumi. Dan apabila Allah menghendaki sesuatu, maka cukup dengan satu kata, yaitu kun, dan sudah terjadi apa yang Dia inginkan. Kemudian pada ayat 118, meskipun sudah jelas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang kafir tetap tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kepada beliau apa? Wa qala, dan berkatalah alladzina, orang-orang yang la ya'lamun, tidak berilmu. Laula, kenapakah tidak? Yukallimuna Allah, Allah Ta'ala itu bicara langsung kepada kami. Atau ta'tina, datang kepada kami ayah, suatu tanda kekuasaan Allah. Kadzalika, seperti itulah qala, telah berkata alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka, yaitu umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya itu semisal persis qaulihim, ucapan mereka sekarang ini. Tasyabahat, serupalah qulubuhum, hati-hati mereka. Qad, sungguh bayyana, kami telah menjelaskan al-ayat, ayat-ayat ini liqaumin, untuk suatu kaum yuqinun, yang yakin. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak berilmu itu salah satu tandanya adalah mereka tidak mempercayai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuntut dua hal supaya mereka bisa percaya dengan Nabi. Tuntutan yang pertama, laula yukallimuna Allah, Allah yang harus turun ke bumi, datang kepada kami, ngomong, aku adalah Allah. Atau tuntutan yang kedua, ta'tina ayah, datang kepada kami tanda bahwasanya betul-betul Nabi itu adalah Nabi, bahwasanya Al-Quran itu adalah dari Allah, bahwasanya Islam adalah perintah dari Allah. Nah, yang diminta ayat di sini maksudnya adalah ayat, yaitu ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan sebagaimana zaman nabi-nabi terdahulu. Seperti kalau Nabi Musa bisa membelah laut, sebagaimana kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan orang yang mati dan sebagainya. Nah, itu ayat yang dimaksud di dalam ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ucapan seperti ini, meminta Allah datang langsung ke bumi atau minta tanda kekuasaan,
ini sudah diucapkan sejak zaman dulu oleh umat-umat terdahulu, dan itu menunjukkan bahwasanya tasyabahat qulubuhum. Hatinya orang kuno dengan orang sekarang sama, yaitu tidak diberikan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ada orang-orang yang mempunyai keyakinan sehingga ayat-ayat itu cukup bagi mereka. Maka Allah mengatakan qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Orang yang punya keyakinan, maka ayat-ayat itu sudah cukup. Ayat-ayat Al-Qur'an ini sudah cukup bagi kita karena itu sudah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah membaca ayat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang mempunyai keyakinan kepada Allah, meskipun keyakinan kita memang bertingkat-tingkat, ada yang tingkat tinggi, ada yang tingkat sedang-sedang, dan ada yang tingkatnya kurang. Maka dengan belajar Al-Quran seperti ini untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, bahwasanya manusia itu dibagi dua. Ada yang la ya'lamun, yang tidak berilmu, orang bodoh bahasa kasarnya, atau orang tolol bahasa kasarnya lagi. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Nah, orang berilmu dan tidak berilmu ini bisa dilihat dari ucapannya. Ucapan seseorang itu bisa menunjukkan apakah dia berilmu atau tidak berilmu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagaimana ucapan orang yang tidak berilmu. Laula yukallimunallah, minta supaya Allah datang ke bumi langsung ngomong, itu adalah menunjukkan kebodohan mereka. Karena nggak bisa Allah itu dilihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an sangat jelas sekali, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Pada surat apa, Pak? Surat Al-An'am ayat yang ke-103. La tudrikuhu, tidak akan mendapati dia Allah al-absar, mata-mata para makhluk. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah itu yang bisa mendapatkan atau meliputi mata-matanya para makhluk itu. Jadi Allah sudah menegaskan bahwasanya Allah nggak bisa dilihat oleh mata, tapi ini di dunia loh. Kalau di akhirat, maka dalil-dalil yang lain menunjukkan Allah bisa dilihat. Inilah mazhabnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebagian mazhab sesat di dalam Islam mengatakan Allah nggak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Tapi ini mazhab yang sesat. Kita tidak boleh meyakininya. Karena kalau kita meyakininya berarti kita sudah mengamalkan satu ayat atau mempercayai satu ayat tapi menolak ayat yang lain. Karena di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wajah-wajah yang cemerlang atau wajah-wajah yang ceria di akhirat nanti. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhiratun. Wajah-wajah pada hari itu cemerlang atau ceria. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Rabbnya. Ila rabbiha, kepada Rabbnya, nadhirah, bisa melihat. Nah, ini menunjukkan adanya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, dan itu juga sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Nah, kembali kepada pembahasan awal kita tadi, bahwasanya la ya'lamun, orang-orang yang tidak berilmu itu bisa diketahui dari ucapannya, bisa diketahui dari tingkahnya dan sebagainya. Nah, ada nasihat sebagian para ulama yang nasihat ini cukup bagus, tapi jangan dikatakan sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang tidak sahih dari Nabi. Maka kita katakan nasihat ulama gitu saja. Kata kuncinya adalah fatahlik. Di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, ughdu, berbagi-bagilah engkau itu aliman, sebagai orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu, au mustami'an, atau mendengarkan ilmu. Bedanya apa, Pak? Kalau belajar dengan mendengar itu? Jadi kalau mustami' itu pondok kuping, tidak mau nyatet itu mustami' itu, Pak. Maka mustami' itu tingkatannya di bawah muta'allim. Kalau muta'allim itu yang belajar tapi juga dicatat gitu. Tapi mungkin ada orang, wah saya mengikuti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nggak sudah nyatat, sudah hafal. Ya monggo silakan. Itu mazhabnya Imam Bukhari ya, nggak perlu nyatat-nyatat saja. Tapi yang jelas mustami' itu berbeda dengan muta'allim. Kalau muta'allim itu ada niat, nanti saya akan bisa mengajar. Ya, maka dicatat apa yang perlu dicatat. Tapi kalau mustami' tidak ada niat untuk bisa mengajar. Au muhibban, atau mencintai ilmu. Mendengar juga nggak mau, tapi kalau ada orang kumpul-kumpul ilmu, senang dia, ya, ngasih makanan, snack dan sebagainya, itu berarti muhibban.
Tapi kalau suruh hadir nggak mau dia. Wala takunil khamisah. Jangan menjadi orang yang kelima. Fatahlik, maka kamu akan binasa. Artinya hanya ada 4 saja kemungkinan orang mendapatkan kebaikan dari ilmu. Mengajar, belajar, mendengar, atau mencintai. Kalau selain dari 4 ini berarti kelima atau keenam dan seterusnya itu tidak ada baiknya sama sekali. Ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar tapi hadisnya maudhu'. Artinya apa, Pak? Palsu ya. Nah, maka kalau hadisnya palsu tidak boleh kita katakan sabda Nabi, tapi ini nasihat para ulama. Karena kita dapatkan kalimat seperti ini di dalam kitab-kitab para ulama sangat banyak sekali. Ya, sehingga kita katakan ini nasihat dari mereka. Ya, nasihat yang bagus. Tidak boleh kita katakan sebagai sabda Nabi, tapi tetap merupakan nasihat yang baik. Adapun nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya sahih, nah ini cukup bagi kita hadis yang ini. Beliau mengatakan inna dunya mal'unah, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Jadi sekarang ini kita hidup di dalam tempat yang terlaknat karena dunia. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa saja yang ada di dalamnya kecuali ada 4. Pertama zikrullah, mengingat Allah. Mawalahu, mewalikan Allah Subhanahu wa taala. Mewalikan Allah itu maksudnya adalah segala amalan kebaikan. Wa aliman, orang yang berilmu, atau muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu agama maksudnya. Kalau ilmu kimia enggak masuk, karena yang dimaksud oleh Nabi itu selalu ilmu syar'i atau ilmu agama. Ini riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya hasan, maka hadis ini cukup bagi kita untuk fadilah belajar dan menghadiri majelis ilmu. Kemudian faedah yang kedua, orang-orang yang tidak berilmu ini mengatakan laula yukallimunallah. Dan ucapan seperti ini dikatakan oleh Allah, kadzalika qala alladziina min qablihim mitsla qaulihim. Orang-orang zaman dulu sudah mengucapkan seperti itu. Apa yang diucapkan oleh orang-orang zaman dulu sebelum ada orang mengucapkan laula yukallimunallah ini? Sudah disebutkan oleh Allah tentang ucapannya Bani Israel, yaitu ketika mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, arinallaha jahrah lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada engkau hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Ini surat Al-Baqarah. Surat An-Nisa, faqalu arinallaha jahrah, tampakkanlah Allah itu kepada kami dengan terang-terangan. Jadi disebutkan dalam 2 surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Maka inilah tafsir bagi kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Ini termasuk tafsirul Quran bil Quran atau tafsirul ayah bil ayah. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Sebenarnya yukallimunallah, Allah bicara langsung kepada manusia itu bisa, tapi tanpa bisa melihatnya. Dalilnya apa? Nabi Muhammad SAW diajak bicara langsung oleh Allah ketika Isra Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, kemudian disuruh untuk mewajibkan kepada umatnya 50 kali salat dalam sehari. Maka Nabi Musa menasihatkan kepada Nabi Muhammad SAW, balik sana, umat enggak akan kuat. Bolak balik, akhirnya 5 salat. Dan Allah mengatakan tilka khamsun wa hiya khamsun. Memang itu kewajibannya hanya 5, tapi saya nilai 50 kali. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Ngamalkan 1 dihitung 10, maka 5 salat dianggap 50 salat. La yubaddalul qawlu ladai, enggak boleh diubah-ubah lagi ucapan setelah ini. Maka ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga seperti ini terjadi terhadap Nabi Musa alaihissalam, karena sangat terkenal Nabi Musa julukannya sebagai apa, Pak? Khalilullah itu adalah Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Musa, nah kalimullah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an wa kallamallahu Musa taklima. Itu surat An-Nisa ayat yang ke-164. Wa kallamallah, dan Allah itu bicara kepada Musa, Nabi Musa, taklima, dengan sebenar-benar pembicaraan. Para ulama mengatakan kata-kata taklima ini menunjukkan bahwasanya betul-betul itu langsung dari Allah kepada Nabi Musa tanpa perantaraan. Yaitu perantaraan malaikat Jibril enggak pakai, perantaraan malaikat yang lain enggak pakai, tapi langsung Allah bicara, Nabi Musa bisa mendengar suaranya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Musa itu secara langsung. Itu karena ada kata-kata taklima, ya, dan ini di dalam ilmu bahasa Arab disebut sebagai masdar yang menguatkan terhadap fi'ilnya. Fi'ilnya adalah kallama, masdarnya adalah taklima. Ya, ini untuk menguatkan arti.
Dan maka bicara kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya bisa, akan tapi yang tidak bisa adalah apabila disertai dengan melihat Allah. Nah, ini orang-orang yang tidak berilmu, ini ketika mereka mengatakan laula yukallimunallah, itu maksudnya adalah minta Allah langsung turun melihat. Tidak cukup hanya bicara. Karena kalau yang dimaksud adalah hanya bicara, mereka tidak akan percaya lagi. Ada suara, kemudian mereka pasti akan mengatakan ini bukan suara Allah, ya. Mana Allahnya nggak ada. Nah, maka yang dimaksud oleh mereka itu adalah Allah bicara, tapi juga kelihatan orangnya atau zatnya. Subhanallah amma yasifun. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga di sini ada ayah. Kata-kata ayah itu memang mencakup dua ayat yang disebut oleh para ulama sebagai ayah. Dari mana? Ya, saya ulangi lagi. Ayah ini ada dua macam. Ada yang sam'iyah, ada yang ayat yang bisa didengar. Ada yang basariyah, ayat yang bisa dilihat. Nah, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ayat basariyah, ayat yang bisa dilihat. Karena kalau ayat sam'iyah, ayat yang bisa didengar, sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka belum terima, belum cukup, sehingga mereka mengatakan, "Au ta'tina ayat," harus datang ayat yang bisa dilihat dengan mata, itu enggak cukup dengan apa? Apa yang sudah disampaikan dari Al-Quran ini. Maka penjelasan ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lebih jelas di dalam surat Al-Qasas. Ketika mereka itu meminta supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa mukjizat seperti mukjizatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu bisa membelah laut dan sebagainya. Falamma ja'ahumul haqqu min indina, tatkala datang kebenaran dari hadapan kami kepada mereka, qalu, mereka menjawab, laula, kenapakah tidak utiya, nabi itu diberi mithla utiya Musa, sebagaimana yang sudah diberikan kepada Nabi Musa. Jadi mereka minta ayat yang basariyah, yang bisa dilihat dengan mata kepala. Maka Allah menjawab, awalam yakfuru, bukankah mereka itu sudah kafir bima utiya Musa min qabl, dengan yang diberikan kepada Nabi Musa sebelumnya. Qalu sihrani tadhahara, mereka mengatakan ini adalah dua sihir yang muncul atau saling membantu. Dan yang dimaksud sihrani ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa. Ada juga yang menafsirkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi qalu itu maksudnya adalah umat zaman dulu. Sihrani yaitu Nabi Harun dan Nabi Musa. Atau qalu ini maksudnya adalah orang zaman dulu dan zaman sekarang. Sihrani maksudnya Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lebih kuat insyaallah sihrani ini Nabi Musa dan Nabi Harun ya insyaallah. Karena di sini ada kata-kata tadhahara, itu saling membantu, saling tadhahar. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian di dalam ayat ini Allah mengatakan awalam yakfuru bima utiya Musa. Bukankah mereka sudah mengkafiri apa yang diberikan kepada Nabi Musa? Ini mungkin ada pertanyaan. Kan yang mengkafiri itu kan orang zaman dulu, bukan orang zaman sekarang. Maka jawabannya adalah kalimat ini tadi. Tasyabahat qulubuhum. Hati mereka itu sama. Kalau ucapannya sama, berarti hatinya sama. Sehingga bisa dikiaskan. Kalau orang zaman sekarang mengucapkan seperti ini, maka disamakan dengan orang zaman dulu yang mengucapkan semisal itu. Hatinya orang zaman dulu isinya adalah kekafiran, berarti orang zaman sekarang isinya adalah kekafiran. Artinya apa? Kalaupun Nabi Muhammad SAW mendatangkan ayat yang basariyah, maka pasti mereka tetap tidak akan bisa beriman. Ya, sama hukumnya antara orang dulu dengan orang zaman sekarang, karena hatinya itu adalah sama. Dan dari sini kita bisa ambil pelajaran juga bahwasanya manusia itu kadang-kadang bisa terlihat isi hatinya dengan apa? Ucapannya. Dari ucapan orang itu bisa diketahui. Bahkan ada ilmunya sekarang bisa dikembangkan. Ini orang ngomongnya benar atau tidak benar, jujur atau bohong. Nah, itu ada dari cara berbicara. Ya, mimiknya bagaimana ketika dia berbicara, itu bisa diketahui tentang kondisi di dalam hati. Dan itu juga sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lebih tegas lagi di dalam ayat yang lain, yaitu ketika Allah mengatakan wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Ini pada surat Muhammad ayat yang ke-30. Wala ta'rifannahum, dan betul-betul kamu akan mengenali mereka fi lahnil qauli, di dalam makna ucapan mereka. Jadi kalau mereka berkata-kata, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui, oh ini orang-orang munafik. Ngomongnya kayak gini, ini orang munafik. Karena sudah banyak contohnya bagaimana orang-orang munafik bersikap di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga beliau bisa mengetahui apa ucapan-ucapan mereka.
Dan kemudian Allah mengatakan qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Allah sudah menjelaskan ayat-ayat kepada kaum yang yakin. Ayat-ayat ini baik ayat sam'iyah maupun ayat basoriyah. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah untuk orang-orang yang yakin. Kalau ayat-ayat sam'iyah yaitu Al-Qur'an ini sudah dijelaskan oleh Allah berulang kali. Ada satu ayat dijelaskan dengan ayat yang lainnya. Kalau ayat basoriyah maka Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwasanya itu sudah ditampakkan dalam semua penjuru. Apa kata Allah pada surat Fussilat ayat yang ke-53? Allah menjelaskan bahwasanya ayat-ayatnya itu sudah dijelaskan di mana saja. Sanurihim, kami akan tampakkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami fil afaqi, pada seluruh penjuru. Barat, timur, utara, selatan, ayat Allah semuanya tampak. Wa fi anfusihim, dan juga di dalam jiwa-jiwa mereka itu sebenarnya ada tanda kekuasaan Allah. Hatta yatabayyana lahum, sampai menjadi jelas bagi mereka annahu, bahwasanya dia di sini maksudnya adalah Al-Qur'an, al-haqqu, adalah kebenaran. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sebenarnya apakah tidak cukup bahwasanya Allah itu maha menyaksikan atas segala sesuatu? Ya sebenarnya cukup ya. Tapi karena mereka tidak merasa cukup, maka akhirnya Allah nurihim ayatina fil afaq, menampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah di semua penjuru. Tapi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, meskipun ayat-ayat Allah sudah dijelaskan, nggak akan beriman. Hanya beberapa orang saja yang beriman, yang karena dia itu menggunakan akal. Naik ke bulan, kemudian konon katanya mendengarkan azan, Allah alam benar atau enggak itu. Nah, kemudian jadi turun ke bumi langsung jadi beriman. Ini karena menggunakan akalnya. Tapi kalau orang tidak menggunakan akalnya, meskipun mendengar azan di bulan misalnya, ya, maka tetap tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling inti sebenarnya bukan akal, tapi adalah keyakinan. Orang punya akal tapi nggak dipakai karena dikalahkan keyakinannya, maka itulah yang tidak akan berfungsi akalnya. Maka Allah mengatakan qad bayyannal ayat liqaumin, di sini bukan yaqilun, tapi apa? Yuqinun. Dan kalau kita lihat dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an, ternyata ayat-ayat ini diakhiri biasanya liqaumin yuqinun. Ada 8 tempat Pak saya cari itu. Adapun liqaumin yaqilun itu hanya ada 2 tempat di dalam Al-Qur'an. Nanti coba dicek silahkan ya. Mungkin saya juga salah mengeceknya, bisa jadi. Tapi selama penelitian saya ini qad bayyannal ayat atau yang semisal ini liqaumin yuqinun selalu begitu, lebih banyak daripada liqaumin yaqilun. Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah apa? Bahwasanya lebih penting seseorang itu mempunyai keyakinan daripada mempunyai akal. Karena banyak orang yang cerdas, tapi cerdasnya tidak bisa menyelamatkan dari neraka. Tapi kalau orang punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak terpelajar, maka inilah yang bermanfaat untuk dia, karena dia bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala meskipun otaknya tidak cerdas. Tapi otak cerdas tidak bisa membaca ayat-ayat Allah, nah itu berarti tidak berfungsi sama sekali. Atau boleh kita katakan bahwasanya definisi orang yang cerdas atau orang yang berakal itu adalah orang yang mau meyakini setelah dia menggunakan akalnya. Tapi kalau tidak, ya berarti bukan orang yang cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Ayat berikutnya ayat 119. Inna, sesungguhnya kami Allah, arsalnaka, kami telah mengirim engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Kebenaran maksudnya adalah wahyu, baik Al-Qur'an maupun hadis. Basyiran, sebagai kabar pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pengancam, pemberi ancaman. Wala, dan tidaklah tus'alu, engkau ditanya wahai Nabi, an, tentang ashabi, para penghuni, maksudnya calon penghuni al-jahim, neraka jahim. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tugasnya menyampaikan saja, bukan yang lain. Adapun orang itu setelah disampaikan mau beriman atau tidak, ini bukan tanggung jawab Nabi SAW. Dan hukum ini berlaku untuk beliau, juga berlaku untuk kita sebagai umatnya. Kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang kafir, yang belum muslim, suruh masuk Islam. Enggak mau, ya sudah, itu bukan tanggung jawab kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang terbesar untuk kita. Beliau mempunyai pamannya mati kafir. Padahal pamannya sangat cinta sama beliau, membela dakwahnya, tapi matinya kafir juga.
Beliau mempunyai bapak, matinya kafir. Mempunyai ibu, matinya kafir. Mempunyai kakek, matinya kafir. Masya Allah. Jadi beliau yang membawa sumber hidayah, tapi ternyata orang-orang dekatnya banyak yang kafir juga. Nah, maka Allah mengatakan wala tus'al, kamu nggak ditanya itu. Bapakmu, ibumu kafir nggak ditanya. Pamanmu yang mengalami dakwahmu kafir tidak ditanya, bukan tanggung jawab Anda. Baik. Kemudian ada beberapa pelajaran. Yang pertama, inna, sesungguhnya kami. Allah itu di dalam Al-Quran kadang-kadang menggunakan kami, kadang-kadang menggunakan saya. Nah, sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, kata-kata kami itu biasanya digunakan oleh Allah untuk sesuatu yang Allah itu bersyirikat dengan yang lainnya. Maksudnya menggunakan orang lain sebagai perantaranya. Misalnya, inna arsalnaka bil haqqi, mengutus Nabi sebagai Rasul. Itu langsung atau pakai perantara? Perantara gitu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nah, maka digunakan kata-kata inna. Tapi kalau yang dilakukan oleh Allah secara langsung, maka digunakan kata-kata saya. Meskipun ini bukan kaidah untuk setiap ayat. Artinya nanti akan kita temukan juga ayat-ayat menggunakan kami, padahal Allah melakukan sendiri. Ayat yang menggunakan kami, padahal Allah melakukan sendiri ada. Ya. Tapi saya tidak membahas di sini karena saya tidak persiapkan ayat-ayatnya. Dan ala kulli hal itulah jawaban sebagian para ulama kita kenapa Allah menggunakan kata-kata kami padahal menunjukkan satu, yaitu Allah saja, ya, karena Allah menggunakan perantara. Dan kemudian kata-kata kamu di dalam Al-Quran ini ada dua macam. Ada yang bisa ditafsirkan kamu adalah Nabi Muhammad SAW saja. Ada yang bisa ditafsirkan kamu adalah Nabi Muhammad SAW juga setiap orang yang membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita untuk menetapkan apakah kamu di dalam ayat ini khusus untuk Nabi ataukah bisa dua-duanya, itu dilihat kepada siyaqul kalam, kondisi kalimatnya. Kalau di sini mestinya K-nya di sini siapa, Pak? Nabi saja. Ya. Karena apa? Arsalna, ya, jelas. Yang diutus itu adalah beliau saja. Kita tidak diutus. Maka K di sini tidak berlaku untuk setiap orang yang membaca Al-Quran. Nah, sehingga tidak bisa misalnya mengatakan, saya membaca Al-Quran, Allah mengatakan kepada saya, inna arsalnaka, berarti saya Rasul. Ngawur itu. Itu sangat ngawur itu. Itu kaidah yang tidak tepat itu. Ya. Artinya, benar bahwasanya kamu itu bisa digunakan untuk orang yang membaca, tapi jangan di sini. Ya. Karena Rasul itu adalah Nabi Muhammad SAW yang terakhir, tidak ada Rasul setelah itu. Dan kemudian, sekarang contoh ya, bagaimana kamu yang di dalam Al-Quran bisa berlaku untuk dua-duanya. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Aqimis shalah, tegakkanlah salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini berlaku untuk Nabi, untuk yang lainnya juga. Jadi kamu wahai orang yang membaca Al-Quran, aqimis salat, tegakkan salat. Karena salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi bukan salatnya Nabi saja yang bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatnya kita juga bisa. Tapi harus ada syaratnya, yaitu wala dzikrullahi akbar. Kalau salat itu sudah bersifat ingat kepada Allah, nah itu pasti akan bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau salatnya hanya rutinitas, ya, gerakan saja dari A sampai Z, dari berdiri sampai salam, tidak ada unsur zikir kepada Allahnya, maka juga enggak berfungsi untuk tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Yang lebih besar, yang lebih penting itu adalah ingat kepada Allah. Adapun gerakan salat itu adalah nomor 2-nya. Yaitu memang ada manfaatnya, ada itu. Akan tapi ingatnya kepada Allah itu lebih penting. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang penting itu khusyuknya. Masalah lama dan tidak lamanya itu nomor 2. Kalau ada orang salat khusyuk tapi dia tidak lama, dengan orang yang salat lama tapi ngelamun terus dari awal sampai akhirnya, itu lebih baik yang khusyuknya. Karena wala dzikrullahi akbar. Baik. Nah, kembali ke sini, pelajaran yang kedua, al-haqq, kebenaran itu adalah wahyu dari Allah, bisa Al-Quran, bisa As-Sunnah. Karena dalilnya Allah mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Al-haq itu adalah sesuatu yang datang dari Allah. Berarti wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian basyiran wa nadhira,
ini adalah tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat tafsir-tafsir mengatakan bahwasanya basyiran itu lil mukminin, nadhiran itu lil kafirin. Memberi kabar gembira untuk orang-orang beriman, memberikan ancaman kepada orang-orang kafir. Tapi ternyata kita lihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu isinya ada kabar gembira, ada ancaman, dan itu untuk kita orang-orang beriman. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain memberikan basyir kepada orang beriman, demikian juga memberikan nadhir kepada orang beriman juga. Nah, apakah itu bertentangan dengan tafsir-tafsirnya para ulama? Jawabannya adalah tidak. Tapi maksudnya adalah hukum asal orang beriman itu basyirah, diberi kabar gembira. Hukum asal orang kafir itu nadhirah, diberi ancaman. Tapi kalau orang beriman sudah mengikuti orang-orang kafir, nah maka pada saat itu berhak untuk mendapatkan ancaman. Maka kalau kita perhatikan ancaman-ancaman Nabi dalam hadis-hadis beliau yang disampaikan kepada kita orang beriman, itu selalu kita perhatikan itu adalah tingkah-tingkahnya orang kafir. Yang kalau dilakukan oleh orang beriman, maka pasti akan mendapatkan ancaman-ancaman itu. Contoh saja, ya, satu saja contohnya, yaitu contoh tentang bahwasanya sholat seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah apabila begini. Ada beberapa hadis, yaitu 7 hadis. Yang pertama, idza abaqal abdu lam tuqbal lahu sholat. Kalau seorang budak lari minggat dari tuannya tanpa izin, maka sholatnya tidak diterima. Ini tingkahnya orang kafir, ya. Tidak minta izin kepada orang yang menguasainya. Ayyuman ra'atin tatayyabat, siapapun wanita yang memakai minyak wangi, tsumma kharajat ilal masjid, kemudian keluar menuju masjid, lam tuqbal lahu sholat. Sholatnya tidak diterima oleh Allah. Hatta taghtasil, sampai mandi dulu. Maksudnya apa? Mandi membersihkan minyak wanginya. Bukan berarti mandi tapi kemudian setelah itu pakai minyak wangi lagi, sama saja. Maksudnya adalah apa? Menghilangkan minyak wanginya. Ini tingkahnya orang kafir. Perempuan berhias tabarrujal jahiliyah, yaitu dandannya orang-orang kafir. Al-khamru ummul khaba'ith, minuman keras itu adalah sumbernya kebusukan-kebusukan. Man syaribaha, siapa nenggak minuman keras, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, salatnya 40 hari enggak diterima oleh Allah. Kalau dia mati, minuman keras masih ada di dalam perutnya, maka matinya mati jahiliyah. Ini tingkah orang kafir lagi, jahiliyah. Man ata arrafan, siapa yang datang kepada tukang arraf itu apa? Dukun. Tadi sebenarnya bukan dukun, satu lagi. Peramal. Fasa'alahu an syai', lalu bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Salatnya 40 malam enggak diterima oleh Allah. Jadi hukumnya sama dengan yang minum minuman keras tadi. Karena sama-sama dosa besarnya. Demikian juga hadis setelahnya ini juga tentang minuman keras. Hadis setelahnya ini juga tentang minuman keras. Hadis setelahnya lagi juga tentang minuman keras. Tapi hadis yang terakhir ini dhaif. Man wada'al khamra 'ala kaffihi, siapa yang meletakkan minuman keras pada telapak tangannya, lam tuqbal lahu da'watun, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah. Tapi ini hadisnya dhaif. Yang sahih itu kalimat setelahnya ini, wa man atmana, dan seterusnya ini yang sahih. Tapi kalau yang sebelumnya ini yang dhaif. Nah, ini contoh ancaman-ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada kita orang beriman, itu adalah semuanya tingkah-tingkahnya orang-orang kafir. Maka ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama di tafsir kita. Kemudian pelajaran berikutnya, wala tus'alu, dan kamu tidak ditanya an ashabil jahim. Ini juga berlaku untuk kita juga, karena Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wala tus'aluna, kalian tidak ditanya amma kanu ya'malun. Kalau di sini la tus'al, kamu, yaitu Nabi, tidak ditanya. An ashabil jahim, dari penghuni neraka jahim. Siapakah mereka? Saya cari di dalam ayat Al-Quran, Allah ternyata sudah memberikan definisi. Ashabul jahim diberikan oleh Allah definisinya pada 3 tempat. Surat Al-Ma'idah 2 kali, surat Al-Hadid 1 kali. Yaitu alladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ini definisi ashabul jahim. Orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, nah itu berarti ashabul jahim. Berarti ashabul jahim adalah orang-orang yang kafir. Adapun orang beriman yang melakukan maksiat meskipun masuk ke dalam neraka tidak disebut ashabul jahim, tapi bisa disebut ashabul jahannam. Kenapa? Karena neraka itu tingkat-tingkatan, Pak. Jahanam itu paling atas. Ke bawahnya itu namanya beda-beda lagi. Jahanam paling atas. Nikmatnya kalau naik, kok nikmatnya sih?
bukan nikmatnya. Untungnya kalau ke dalam neraka jahanam ini bisa keluar. Tapi kalau neraka-neraka yang di bawahnya ini nggak bisa keluar. Maka itulah perbedaan antara ashabul jahannam dengan ashabul jahim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta